Bila kami dapat mengasihi-Mu dengan sepenuh hatimu, bukan karena kebisaan kami, tapi karena karya Kristus yang begitu nyata dan mendalam, baik dalam penderitaannya, penyalipannya, sampai kebangkitannya, kenaikannya ke surga, dan pemeliharaannya yang terus melestari dalam hidup kami sampai detik ini. Betapa tidak bersyukur memandang kehidupan kami di waktu yang lalu yang hancur, babak belur oleh dosa, oleh egoisme kami, oleh bodohnya kami. Tapi sekarang dimerdekakan. Yang lama telah berlalu, terbit yang baru karena Engkau bangkit. Terima kasih. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Semua berseru bersama jemaat kekasih. Amin. Beri tepuk tangan sukacita Paskah kita. Jemaat Tuhan Yesus Kristus yang saya kasih, berapa puluh tahun yang lalu di sebuah kepulauan bagian dari negeri kita, Morotai, ternyata di gua-gua yang tersembunyi masih ada prajurit-prajurit Jepang peninggalan Perang Dunia Kedua yang merasa Perang Dunia belum selesai, dan mereka masih bersiap tempur dalam persembunyian mereka. Antara pemerintah Jepang dan Indonesia, saya lupa tahunnya, 70-an menjelang 80-an, diadakan kerjasama. Dipancing suasananya seperti Perang Dunia Kedua, didengarkan aba-aba komando tentara Jepang, lagu Kimigayo keluar satu, dan mereka terkejut ketika dibawa ke dunia luas, keluar Perang Dunia Kedua sudah selesai. Hari ini saya masih dalam suasana Paskah. Saya mau menyampaikan khotbah tentang orang-orang yang pada hari kebangkitan itu masih kroso Yesus belum bangkit dan perang sudah selesai, dan ia menjadi more than conqueror, lebih dari pemenang, bangkit pada hari ketiga. Yuk bersama kita buka bacaan Alkitab kita dalam Lukas 24 mulai ayat 13 sampai ayat kita yang ke-25. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Tema khotbah pagi hari ini menuju ke Emmaus apa ke Yerusalem. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem.
Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia telah hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hei kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Amin. Sampai di sini pembacaan kita. Ada 2 hal penting yang tersoroti oleh firman Tuhan pagi. Yang pertama, siapa mereka? 2 orang menuju ke Emmaus itu. Siapa? Yang kedua, mengapa mata mereka terhalangi? Ya, 2 hal ya. Nah, saya mulai dengan pertama. Siapa mereka? Bicara asik tentang Yesus, kuasanya, tapi tidak mengenal Yesus. Lantas banyak orang puluhan tahun jadi Kristen, bicara tentang Roh Kudus, bicara tentang pelayanan, tidak mengenal Yesus sungguh-sungguh, kecentok, pindah-pindah gereja, tidak mendalami, tidak menghayati. Nah, mungkin dari membedah 2 orang Emmaus ini, kita bisa tertempelak pada diri kita sendiri. Siapa mereka? Yang pertama, 2 orang Emmaus itu adalah orang yang menuju matahari terbenam. Emmaus kan sudah malam. Adalah orang-orang yang mentalitasnya, orientasi hidupnya, kiblatnya matahari terbenam.
What is it? Matahari terbenam. Bicara tentang masa lalu yang diungkit-ungkit. Sementara yang lain, wanita-wanita yang cenderung dilemahkan, lebih maju. Karena wanita-wanita itu menjadi orang-orang yang mentalitasnya fajar terbit, terbuka. Ini yang pria, dua orang yang mau sini masih tenggelam di zaman-zaman susah, zaman penderitaan, trauma. Masa kamu tidak ngerti tentang Yesus yang berkuasa, tapi disalibkan. Dan disebut di situ, mereka mukanya muram, sementara yang di Yerusalem sedang gembira, sukacita. Mayatnya tidak ada. Ia telah bangkit. Sini larut dalam muram durja, trauma. Dan kalau orang kecewa, bahasanya apa saja tadi? Padahal, coba kalau ada yang kecewa, bahasanya, padahal kurang apa aku ini? Ya di rumah tangga, ya di gereja. Padahal semuanya untuk dia. Padahal gereja butuh apa? Aku siap. Terus kata yang kedua apa? Ternyata 3 hari tidak ada apa-apa. Ternyata, benar kan? Suami istri kalau kecewa muncul kata ternyata. Ternyata istriku yang kelihatannya cantik, nemek-nemek itu, lek tidur ngorok kayak malampir. Di Surabaya sejak dulu ada suami menceraikan istrinya gara-gara kawin selama 3 tahun. Istrinya tuh tidak pernah gosok gigi saja. Ternyata si istri juga, ternyata suamiku yang dulu selalu menghibur hati, guyon, sekarang tidak punya kerjaan, disindir, ya cuma drenges, guyu, dasar black edes. Ternyata, di gereja apalagi, ternyata pendektarku itu ya mau duitan luar biasa. Ternyata, karena kiblatnya masa lalu, matahari terbenam. Jemaat, saudara yang mentalnya matahari terbenam, masa lalu, lek tukaran mbek bojo, bilang sama istrinya, kamu lek ndak tak cek veni aku, tak kawini aku, kamu tuh masih kerja di pabrik plastik tahu? Saudara, biasanya lengkap kalau masa lalu itu, termasuk tahayul masa lalu, dongeng-dongeng nenek masa lalu. Tidak Kristen, tidak Jawa, saya banyak ketemu masih dikuasai tahayul. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, ya? Benar. Saya paling jengkel kalau ada orang tua mau menikahkan anaknya. Pak Yu, ada waktunya kapan? Saya kasih waktu. Wah, ini kalau menurut penanggalan Jawa gak boleh. Wah, sopo kuwi?
sekolah teologi ora. Ini kalau menurut hitung-hitungan keluarga, lo ngapain datang ke saya? Wah, kita masih terbawa oleh judgement masa lalu. Lek matane kero itu pasti ndak jujur, belum tentu. Wis kero, lambene tipis, waduh nyinyirnya bukan main. Judgement masa lalu. Saya pernah di kaos kutang sama seorang Tionghoa, di Pekalongan. Tiba-tiba dilihat wajah saya, dilihat kuping saya. Engkau ini ya, saya tak lihat kupingi, termasuk orang hoki. Masih ndak kerja, tetap bisa jak kok. Lah iyo, tergantung jak opo. Capcay campur kopi ya iso. Itu, ini juga padahal mentalnya mental matahari terbenam. Coba sambil saudara renungkan, apakah saya termasuk orang yang mentalnya mental matahari terbenam dan menuju matahari terbenam? Walaupun Yesus di situ, no reckon, ndak ngefek. Puluhan tahun jadi Kristen, nggak ngefek Yesus di situ. Tetap aja menuju matahari terbenam. Maka semua yang dilihat petang, saudara-saudara. Seperti seorang cari rumah, ditunjukkan sama makelarnya. Gak, ini surem. Gak, ini pengap. Nggak. Karena dia sedang memakai kacamata hitam. Kabeh dilihat peteng, ya kan? Nah, pikirannya juga gelap. Padahal pantas disebut bodoh. Dia sendiri bilang, tetapi wanita-wanita kami telah pergi ke kuburan dan mendapati memang mayatnya tidak ada. Bahkan 1-2 orang sudah bertemu dengan dia. Loh, kok enggak itu yang dipakai? Kok enggak yang Kristen itu yang dipakai? Kok kata orang? Kok kata matahari terbenam? Kok kata primbon? Kok kata ramalan? Ya kan? Masih banyak, terus masih ada orang-orang ini. Mau Natalan, hujan deres, muncal noai colonon jerumu nang puwungan. Orang kayak gitu tuh perlu dikatakan seperti Yesus, bodoh. Ya kan? Wow, banyak saja. Suatu hari ada jemaat saya mau menikah, ya orang tidak terlalu mampu. Ada jemaat saya punya mobil banyak. Saya minta tolong, Bu, tolong dipinjamin mobil untuk mobil pengantin. Oh, enggak bisa Pak Yu, karena anak saya belum menikah. Lek dipinjemin nanti gak kawin-kawin, apa iya? Masuk iya. Dan satu lagi, anak remaja. Loh, emakmu meninggal kok kamu gak datang sih? Piye? Gak boleh sama mama, soalnya aku belum menikah. Loh, yang gitu-gitu itu settingan masa lalu mempengaruhi hidup. Saudara, biasanya juga orang yang orientasinya masa lalu itu pengungkit. Kalau di gereja ngungkit. Padahal kurang apa kami mengikuti dia? Padahal kami mau menjadikan dia Mesias.
kan? Padahal waktu gereja masih sepi, saya yang woro-woro sama tetangga kanan kiri. Sekarang saya dilupakan. Padahal manusianya masih bicara. Ingin diakuinya itu berat. Orientasinya masa lalu, kecewa, numpuk jadi satu. Sementara yang lain sudah sibuk memberitakan he has risen, dia telah bangkit. Satu lagi lebih cetar, aku telah melihat dia. Yang ini kuburan yang dilihat. Kecewa. Biasanya orang-orang seperti ini juga pelit waktu, pelit pelayanan. Sementara yang lain berkobar-kobar memberitakan. Murung terus. Cik, rame cik dagangan nih. Ya gini Pak, lagi rame-rame, lagi sepi-sepi, jawaban opo gitu. Nah, rugi saudara, kecewa, berat. Saya pernah mendoakan orang yang sudah sekarat, nggak mati-mati sih. Karena kecewa, luka dalam banget. Setelah dia belajar melepaskan, berangkat. Inna ilahi dengan sukses. Betul. Sakit jantung, paru-paru, ada hubungannya dengan stres, depresi, kecewa. Paling berat itu kecewa memang saudara. Mau dulu waktu saya jadi anggota pemuda Gebis di Malang, paling jengkel kalau saya dengarkan lagu tak pernah kecewa mengiring Yesus. Dulu bus, sekarang pret. Dan ternyata di dalam hidup yang paling banyak mengecewakan itu teman sekerja, rival. Maka saking bofat mungkin ya, Yesus berkata, hai kamu orang bodoh. Bodoh memang. Umurnya tambah pendek, sugih juga enggak. Ya karena mukanya muram. Kalau udah mukanya muram, bahasanya orang Jawa Tengah bilang nyengit. Dagangannya gak payu. Ala opo tuku karo tacik wis raine gak enak. Judek. Tapi lain kalau kau ceria. Orang bilang apa? Belanja loh, taci itu larang titik gak popo. Tapi jujur, nyenengno, sume, supel. Nah, berpengaruh betul. Kata Amsal, aku memerintahkan berkat datang di pintu orang bijak. Yang kedua, saudara, ya, mengapa matanya terhalangi? Saudara perhatikan nggak? Kenapa? Yesus cukup lama loh berjalan, saudara. 7 mile itu sama dengan 7 kali 1,5 kilo. 2 jaman ada, saudara.
Tapi mereka itu tidak melihat Yesus. Matanya terhalangi. Kenapa, saudara-saudara? Saya pakai kata terlalu. Ada 3 terlalu, 3 atau 4. Tadi dikatakan ayat 14, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Terlalu asik bercakap-cakap tentang Yesus. Terlalu asik bercakap-cakap tentang gereja, perpuluhan, pendeta. Tapi tidak ada damai. Banyak. Waduh, kalau sudah ngomongin pendeta satu-satu. Saya punya teman yang punya koleksi nomor HP pendeta-pendeta terkenal. Dia siap menghubungi, dia kenal, dia sebut ciri-cirinya. Tapi hidupnya jauh dari Kristus. Terlalu asik bercakap-cakap. Nah ini sekarang saja. Apa yang kau lakukan? Cakap-cakap, chatting, streaming time, bukan quality time. Cakap bisa diwakili lewat WhatsApp. Terlalu asik bercakap-cakap tentang Yesus, tentang gereja. Tapi Yesus tidak tinggal di hati. Banyak loh yang seneng ngerasani gereja, ya, ngerasani pendeta. Pendeta itu cuma 2 hal, saudara. Nggak wis nanti kecentok lagi, nggak usah wis. Terlalu asik. Banyak saya ketemu itu, saudara. Terlalu asik membicarakan dogma gereja sampai perkara-perkara yang sudah basi, Trinitas, Tritunggal. Padahal Tritunggal itu untuk disembah, bukan untuk diperdebatkan. Kalau diperdebatkan isinya kecentok, isinya kecewa. Ada pihak-pihak yang merasa dizolimi. Sudah tahu, abad ketiga, abad keempat muncul perdebatan. Akhirnya ada gereja timur, gereja barat, Islam muncul, disambut dengan orang-orang Kristen yang kecentok itu. Yang diurusi yang kagak-kagak, yang diurusi betul-betul tidak penting. Yesus itu berapa persen kealahannya, berapa persen kemanusiaannya. Kalau sudah kayak adonan digabung, tidak usah bicara persen, kata lawan. Maria itu kok goblok sih dibilang perawan? Sudah melahirkan Yesus, masih perawan atau enggak? Maka ada kelompok Santa Perawan Maria, ada kelompok di Syria menolak. Dampaknya besar, saudara, berabad-abad. Saya beberapa waktu yang lalu mengunjungi gereja Ortodoks Yunani. Wah, masih percaya yang lama-lama itu. Ada lagi Ortodoks Syria, ada lagi Ortodoks Rusia. Terlalu asik bercakap-cakap, saudara-saudara. Lupa penyembahan yang sungguh-sungguh. Penyembahan pun yang benar, maaf saudara. Saya juga orang Pantekosta. Bukan bersuara, bukan kelihatan keras. Satu hari dalam ibadah, hampir setiap ibadah, 2 orang bersebelahan, yang satu selalu berisik. Ya Tuhan, singkirkan laba-laba di hati dan pikiran. Ya Tuhan. Yang satu jengkel. Tuhan, patenono mari laba-labanya itu Tuhan. Tuh terus. Mau ketok rohani. Sandalku lama, Kawasaki, enggak penting.
hati. Nggak banyak bicara. Terlalu asik berbicara. Yang kedua, terlalu sedih. Terlalu sedih membuat pikiranmu tertutup, terlalu sedih membuat seluruh rumah melok-melok sedih. Yo. Berantem suami istri. Terlalu depresi, sedih. Depresi, stres dari luar masuk. Tinggal bagaimana respon kita, saudara. Depresi ada dua, stres ada dua. Ada stres yang bagus, orang tambah semangat. Mosok aku dihina, enggak. Ada stres yang disebut eustress. Dia bisa gila, dia bisa bunuh diri, terlalu sedih, terlalu depresi. Sekarang bunuh diri diviralkan. Yang mau bunuh diri merekam bagaimana proses dia melet-melet bunuh diri. Proses dia ceguken, proses dia ngeri. Dulu di tempat sepi, pagi-pagi udah lidahnya menjulur. Sekarang di mall, di perempatan. Terlalu sedih, terlalu terpuruk masa lalu, trauma. Datang ke dokter jiwa cuma dikasih obat antidepresan, bisa tidur, tapi setelah bangun gelisah lagi. Saya pernah menangani orang yang sakitnya cuma cemas saja, enggak kena dikandani. Yang ketiga, terlalu lancang memutuskan. Sudah. Ternyata 3 hari berlalu, mana? Tidak ada apa-apa. Walaupun dia bilang wanita telah melihat. Yang ketiga, terlalu lancang untuk mengatakan that's it, wes over, dah nggak bisa, percuma, nggak bisa. Makanya banyak kasus cerai karena nggak bisa. Kasus bunuh diri karena percuma. Kalau saya bilang percuma, padahal itu lancang. Terus, kalau sudah tua, memang disebut penyakit degeneratif. Semua menurun, ya, banyak B-nya. Ya. Apa yang pertama? Buyuten. Nah, tidak ada apa-apa, goyang gitu. Cucuku. 2, beser. Wah, tempat saya dulu, ada yang beser kalau kebaktian. Beser. Baik fokus. Lihat apa-apa jadi 2. Seneng dia kalau lihat cepek jing, ketok luru. Terakhir bludrek, jebol. B berikutnya bablas. Terlalu lancang untuk memutuskan. Sudah percuma, tidak bisa diperbaiki. Lah ini lancang
dengan mengatakan, sudah 3 hari ini berlalu. Katanya bangkit. Loh, padahal jadi orang yang orientasinya matahari terbenam tidak konsisten. Ngerti Alkitab, ngerti kuasanya, ngerti daya kerja Roh Kudus. Tapi tetap aja dengan perilakunya, tetap aja dengan kekhawatirannya. Suami datang pulang kerja capek-capek. Lupa, lu pakai parfum apa kok lain ya? Ayo dikasih sapa. Ada rambut nempel. Ayo ini rambutnya siapa? Gegeran saudara. Ya. Nah, terlalu lancar ini juga banyak menyelimuti anggota jemaat. Maka banyak anggota jemaat kecentok sedikit pindah. Kecentok sedikit pindah, lancang sebetulnya. Memutuskan. Check out, check in, check out kayak hotel tok ae. Digunumi temene. Padahal kalau orang banyak bicara tentang kita, banggalah dikit. Dia itu iri, dia itu ngakoni kalau saudara itu lebih berhasil. Jangan dirasain sedikit, wis tak pindah. Gereja sana kayaknya lebih adem. Gereja sana orangnya api-api. 1-2 bulan pindah lagi dia saja. Dan di mana dia hadir di kebaktian, hadiratnya ada di mana-mana. Gereja sini kok duwe pengumuman. Pindah ke gereja lain sama aja. Lancang. Pada orang-orang yang lancang kayak begini, Yesus tepat untuk berkata, hei kamu yang berhati bantut, hei kamu bodoh. Istilah yang dipakai bodoh itu bodoh banget. Nah, sementara saudara-saudaranya di Yerusalem, sementara wanita-wanita yang disebut wanita fajar pagi, pagi-pagi sudah menyiapkan diri, pagi-pagi sudah tidak sabar ingin bertemu Yesus. Itu malah diberi kepercayaan untuk memberitakan. Jadi saudara-saudara yang datang ke rumah Tuhan, bukan untuk kayak konsumen datang ke hotel minta dilayani. Saudara datang ke rumah Tuhan untuk diberi kepercayaan. Apapun diberi kepercayaan. Nyambut di ibadah pagi, aduh senang. Tapi kalau nyambut yang enak, wajahmu yang sejuk, shalom. Ojo ketemu, cik, arisannya sing kena sapa? Aduh, sambut. Sekecil apapun. Nah, saudara-saudara, Maria yang terlibat dalam kebangkitan Yesus, rata-rata orang yang nggak benar di waktu yang lalu. Tapi mereka tidak mau terpenjara oleh masa lalu. Satu Maria Magdalena, satu Maria mungkin yang mau dirajam batu, satu ketemu waktu Yesus disalib, satu saling bilang, "Hey, I thought it was only me." Tak kira cuma aku tok yang bobrok, tak kira cuma aku tok yang masa lalunya kelam. Dijamah oleh Yesus Kristus, dan sekarang mereka punya tekad menjadi manusia fajar pagi. Maka saudara tentukan sebelum ibadah ini berakhir, mau kemana engkau? Emmaus
the city of dukacita, the city of stress, depresi. Rumahmu itu loh saudara, nanti saudara pulang. Emmaus, serba salah sangka, serba tuduh menuduh, atau Yerusalem yang membuat orang betah di situ. Kalau ada orang datang seperti Paulus di rumah Aquila Priscilla, waduh, ada damai. Makanya Paulus bilang memberi tumpangan. Ada yang hobinya memberi tumpangan saja, ada? Ada? Nggak ngomel, lek adus jebar-jebur ngentekno banyu. Ditawari makan, saudara bilang, habis no, entekno, habis no, dientekno tenan, ruages ya tamumu itu. Nggak ada kan di sini? Apa nggak ada yang ngaku? Mas kok usah diundang meneh? Tapi munafiknya begitu tamunya mau pulang, lu kok cepet-cepet pulang? Lain kali lek dateng kabarono ya, tuh munafik Ada yang senang memberi tumpangan ikhlas? Atau ada yang senang numpang angkat tangan? Lahirnya saudara-saudaraku sekalian, 6 serdadu tentara Jepang itu melek, kaget, gobloke awake dhewe, puluhan tahun tinggal di hutan, tiwas ngenes, tiwas pernah kena kolera, tiwas pernah kena tipes, tiwas mau mati, dan sebagian sudah mati. Ternyata perang sudah selesai. Dan Paulus berkata, apa yang masih kurang? Tidak ada yang memisahkan. Kelaparan, ketelanjangan, kemiskinan. Dia lebih dari pemenang. Amin.